Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala kan lebih kepada adanya kehidupan, dan alhamdulillah adanya menyebab Allah yang berbahagianya ada hidup udah Allah adanya ada lebih sehat badan, sehat pikiran, dan lebih istimewa adanya menyebab Allah yang berbahagianya juga kali kita tunaikan satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah salat kita dan segala aktivitas yang kita lakukannya boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya selalu dan salim kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salim penghormatan Tuhan yang pertama sekali pada Tengku Imam, Tengku Khatib dan pengurus masjid Baitul Taqwa. Kemudian juga kepada Ustaz Syahrul yang tidak sebagai imam juga sebuah bahagianya. Kemudian rekan-rekan dari pengurus Dewan Dakwah Kabupaten Pidi, serta istimewa saling penghormatan Tuhan kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama sekali Tuan mendapat kehormatan dan kemuliaan untuk menyampaikan tausiah ataupun ceramah subuh mimbar bulan yang berbahagia. Memang sedia di mimbar subuh yang berbahagia ini yang akan menyampaikan ceramah adalah Dr. Gunawan Adnan, dosen CIN Aradiri, tapi beliau telah menyampaikan kepada kami. Jadi untuk tanggal bulan ada kegiatan lain, dan insya Allah beliau akan bersedia nanti pada Sabtu tanggal 20. Adapun si beliau tanggal 20. Insya Allah beliau Sabtu ke Muhammad Ayat di Lampung. Jadi alhamdulillah Tuan mendapat kehormatan untuk menyampaikan baju tausiah. Mudah-mudahan tausiah yang belum Tuhan sampaikannya bisa menambah yang pertama sekali pengetahuan pada Allah Tuhan sendiri dan juga kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya mimba bunuh yang bahagianya madang dabuda madang dajak masjid. Karena saudara-saudara katanya di saat-saatnya yang agak yang agak susah ya, untuk beda subuh. Meskipun katanya saatnya adalah baru saja lebih daripada bulan Ramadan. Mungkin yang bulan Ramadan bukan kalian udah lebih yakin beribadah. Ini bagi bulan yang yakin, bagi bulan yang tidak yakin ya sama saja. Ibadah-ibadah yang dilakukan, puasa, teoro, kemudian diisi ibadah-ibadah yang lain, baik di siang hari maupun nanti malam, salat tarawih, salat malam, kemudian salat witir, itu juga salat tahajud, mungkin sebelum salat tahajud, salat witir, kemudian terus
masjid ataupun di mana-mana waktu-waktu bulan Ramadannya adalah tak penuh ya, meskipun di penghujung agak mulai berkurang. Tapi alhamdulillah kaum muslimin berbahagialah kita orang-orang yang memang tidak hanya beribadah hanya pada musim-musim tertentu ataupun sering disebut dengan ubadul mawasim. Jadi orang yang beribadah waktu-waktu saat-saat tertentu. Kalau musim puasa rame-rame untuk beribadah. Kalau musim haji karena mau berangkat haji yakin untuk beribadah. Jadi ketika nyangka berlalu ataupun kelewat kali puasa, kemudian kali menunaikan ibadah haji, lalu kembali mungkin beri kedua kembali kepada doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor kaum bahagia bertanya kangen ya, agak susah untuk budak subuh. Ya. Karena waktunya godaan demi godaan yang namanya setan. Dia akan tetap berusaha, tetap menghalangi bagi orang-orang yang mampu dihalangi untuk tidak berbuat sesuai dengan yang kami rencanakan, misalnya ingin untuk melaksanakan salat subuh. Coba kalian biasanya udah memban karena program untuk ya salat subuh ataupun bedah bawah. Tapi nah saja tantangan halangan yang sengaja dilakukan oleh setan. Sebab tak bedah yang pertama alah bakti akhir. Yang kedua dia padahal waktu subuh waktunya alah sekitar pukul 5 lewat 9 atau 9 yang antara lepas kita. Jadi menang kata udah alah bakti akhir. Kalian digoda pada tempat di akhir kalewat. Kalian pada bedah buru-buru dah kena aja kain dia umon ni, dia ke mana? Terus ke mana juga? Dia tidak diam, alangkahnya. Terus ke mana? Kadang-kadang kita berlama-lama. Kemudian kata terbit kata dia mungkin mantan terkejar yang temu dua alam yang dikajak adalah bahkan bayar ilmu muda. Jadi terus menerus dia akan menggoda. Jadi makanya karena tantangannya berat sehingga Rasulullah SAW mendoakan ya. Jadi uring-uring yang akan melaksanakan salat subuh, orang-orang yang bangun di waktu subuh untuk melaksanakan salat, Rasulullah berdoa secara khusus. Allahumma barik lana, Allahumma barik ala ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di mereka yang bangun subuh, orang yang akan melaksanakan sholat subuh. Kemudian hadis yang lain, man shallal bardain dakhalal jannah. Si budak kaso yang melaksanakan sholat dua waktu di waktu dingin, dakhalal jannah, tabung surga. Salat waktu dingin yang pertama adalah waktu malam isya, kemudian waktu subuh. Kemudian hadis yang lain bukan Rasulullah si budak kaso di sembahyang isya. Jadi seakan-akan dia telah melaksanakan salat setengah hari ataupun setengah malam. Kemudian barang siapa yang melaksanakan salat subuh, seakan-akan dia sudah melaksanakan salat satu hari penuh. Jadi makanya alangkah berbahagia kaum muslimin berbahagia, uring-uring yang selalu mewakafkan tubuhnya, uring-uring yang selalu berusaha untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan godaan-godaan. Jadi dia berusaha dengan sungguh-sungguh patiban cara nyo sembahyang subuhnya tidak pernah tinggal. Karena kaum bahagia nyo untuk karena suasana lebih. Tapi mungkin bagi orang di Pasir Rawah ada persoalan. Karena persoalan sudah subuhnya bagi orang-orang yang ini hal yang biasa. Dan alhamdulillah di masjidnya ya juga terus salat imam Bohorte saya lihat. Nah, ya meskipun memang jamaah kadang-kadang ya karena penduduk
mungkin agak kurang ya, ataupun tempat agak berjauhan. Tapi yang jelas di masjidnya alhamdulillah punya sholat jamaah membawa teori ya, seperti sampaikan di kamu masjidnya juga dan udonya ya takrib dari kegiatan berbagai kegiatan alhamdulillah menjadi masjid awak dari masjid-masjidnya alhamdulillah masjid bagus ya. Cuma yang mungkin karena memang pergeseran karena arah kiblat ya kembali. Yang mudah-mudahan ya ibadah yang kita lakukannya akan sesuai karena syarat untuk melaksanakan sholat apa adalah menghadap kiblat. Jadi ketika ada kiblatnya memang harus kita ikuti. Terutama sekali yang sudah mengundang yang dalam bidang. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia juga bagi ulun bedanya yang sholat subuh. Rasulullah juga ada juga bahwa orang yang hebat adalah orang yang sanggup bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh, pulang water dalam tasmayang subuhnya kitanya sempat ya melaksanakan sunat fajar 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW orang yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat ya, khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan sunat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruhnya. Jadi makanya kaum muslimin yang bahagia segera berburulah. Bila boleh mulanya kan agak mudah ya, untuk tak mudah subuh. Mungkin kita yang mereka biasa anak persoalan, tapi bagi orang yang ditanya yang agaknya bisa lakukan dengan alat bantu, mungkin dapur alam macam-macam sebagainya, dapur gym. Nah, jadi sehingga wate-wate belum subuh dia kasih untuk melaksanakan salat subuh. Belum ke masjid, salat jamaah tanya ke masjid. Karena beda kita sembahyang tidur di rumah dengan kita sembahyang di masjid beda. Karena menjadi masjid di samping kita yang bertemu salat jamaah yang juga dari Rasulullah bertemu 27 kali lipat. Kemudian di masjid nilai itikaf. Tanya ke masjid nilai itikaf. Beda dengan sembahyang di rumah. Jadi berlipat-lipat pahala pahala tajam. Berjanji dari Rasulullah orang yang menuju ke masjid menjamin dari Rasulullah keselamatan, menjamin dari Allah keselamatan. Kemudian pahala itikaf dari masjid. Kemudian kita laksanakan sholat jamaah. Sempat laksanakan sunat fajar, kemudian kita lanjutkan sholat subuh. Kemudian terus kita setelah subuh kita berzikir. Sungguh luar biasa. Karena coba kita bayangkan menyatakan sembahyang di rumah. Kadang-kadang cakap dah berat, kadang-kadang kita hanya mengenal salim kedewi langsung tiga dah betul. Kemudian juga ada baca Fatihah. Kemudian terus tak pilih 4 ayat yang paling paling. Ada faktor perkara katanya dengan persoalan untuk kita lanjutkan tidur, kita lanjutkan dan ayat paling kadang-kadang juga bisa tinggal dalam perkara. Itu pun tak pilih 4 surat, tak baca 4 surat Sud Al-Ikhlas. Memang hanya persoalan walaupun sebenarnya tak baca surat Al-Ikhlas kan juga pahalanya sungguh luar biasa. Cuma kadang-kadang karena perkara kitanya membeli-beli ataupun tinggal atau ayatnya kapan itu tinggal. Kemudian kita baca Inna A'taina yang paling paling jadi rakaat kedua. Tinggal juga bisa jadi. Karena faktor terburu yang dikejar ataupun dibunuh oleh setan. Allah yang penting kata beda sembahyang ini sih. Jadi benar yang kata Muwi, anak sempat dan yang beristighfar, anak sempat dan yang berzikir. Padahal oleh sembahyang aja adalah merupakan tempat, salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa adalah beliau salat subuh. Jadi makanya kaum muslimin yang berbahagialah. Yang ditanya Bandung bersama sekali yang hadir di Pak Subuh yang berbahagianya. Ya mudah-mudahan terus diberi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo ibadah salat, ibadahnya pertama salat subuh dan juga salat
sembahyang maghrib kan le tempat-tempat jamaah penuh. Sembahyang maghrib, sembahyang luhur, kemudian isya agak berkurang bacut, sembahyang asar agak kurang bacut. Karena sibuk dengan kerja malam yang salat isya, sibuk dengan wedding. Kemudian yang salat maghrib ya anak hoja kamu. Tapi nasi kurang walaupun salat maghrib anak hoja, hang kerja asyik masjid, hang kerja asyik sembahyang. Jadi kalau bapak orang kopi obat timpang kadang-kadang. Yang maghrib Kemudian kamu kedai kopi hidup kan. Padahal untuk kedai hidup, kedai anak untuk tadi misalnya kaji sembahyang. Dalam puasa sendiri kaum muslim bahagia. Kaibang isya orang kopi. Kaibang isya itu baru naudeng lah baru penuh. Honda tu berderet. Yang pada mudah cek. Yang berdiri loh. Ini menyanyi cara fikir dan berbahagia. Jadi seakan-akan ditanya hanali Tuhan. Belum dalam suasana pandemi lagi lupa. Dalam suasana yang serba galau. Walaupun memang alhamdulillah di Aceh sampai saat yang bahagianya walaupun diduga yang positif, tapi alhamdulillah tak boleh. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu usaha untuk beliaunya adalah dengan cara ini. Tapi tolong Tuhan. Ya, memang ikutilah mungkin protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Beda dulu. Mau masjid dan dagang ni, pun orang ada kerja sembahyang ni yang pada dengan COVID. Karena matinya kaum muslimin yang berbahagia ada kan corona pun mati sih. Itu penyebab. Misalkan dulu mati dulu. Mati, hai orangnya. So artinya so yang kata bilang, so yang kata wate ada kan dengan COVID-nya meninggal sih. Cuma karena ini memang walaupun karena tidak ada tapi yang jelas makanya usahanya perlu dari kecil. Misalnya bukan memandang pakai masker, diurah jarak, kemudian dijaga jarak, kemudian lalu bebas dan yang pentingnya adalah usaha. Tapi meskipun bedanya usaha yang namanya menyekat kewadah kalau bahagia, hanya cerita. Nama takunu yudrikukumul maut kata Allah. Pak nantal bedanya yang namanya kematian akan menjemput kamu. Bedanya akan merepuk kematiannya. Walaupun fi burujin musyayadah kata Allah. Walau taluk dalam pukul besar sekalipun, kamu sah bedanya taluk dalam kamarnya baik malaikat. Mana berat? Mati di sini. Jadi makanya yang adanya dikatanya orang boleh tak waspada, tapi ibadah dikatanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh tak kuat. Boleh tak kuat iman kita. Mengenai Islam dokter orang kan kuat imun, tapi tanpa mengurangi iman. Bertanya ya kenapa sehingga masjid dan saja atas sembahyang ahli silaturahmi betul-betul. Dan pulang suasana raya anak orang sini, anak dia karena pakai tinggal corona. Dengan pandemi, anak dia orang kau. Yakinlah kaum muslimin yang berbahagia dengan silaturahminya. Terpegang dari Rasulullah, silaturahmi bisa menambah rezeki dan memperpanjang umur. Macam Rasulullah yang pegang, Nabi yang pegang. Sebetulnya dan yang Nabi yang kita itu berdoa. Jadi makanya yakinlah kaum bahagia. Berusaha memang wajib ya, tapi jangan terganggu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan berdoa lagi, dengan berdaya salat, yang pulang wate-wate yang sangat istimewa lagi lupa. Waktu salat subuh, waktu malam berdaya bertahajud, tengah malam di saat-saat urang lain tengah tidur pulas, urang kami tengah di poi bapak kata bapak tak. Saya tak berdaya bermunajat kepada Allah, bertahajud paling kurang 2 rakaat. Tak berdaya dengan malam di saat-saat sepi hanya mengadu bermunajat kepada Allah. Tak melaki, aku mantap yang laki Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan bermunajat. Tak berdaya dengan malam.
Karena janji Allah Subhanahu wa taala urang-urang yang melaksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini janji Allah. Maqaman mahmuda. Adapun tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urang-urang yang bertahajud, urang-urang yang bedah di malam. Ya, Pak, 2-3 malam. Bedah dengan berdoa kepada Allah bertahajud. Dimelakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegahlah Allah urang-urang yang suka bertahajud. Maqaman mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah. Tempat yang mulia kan bisa jadi kita lebih sehat badan, sehat keluarga, belum anak pernah sakit, bahagia rumah tangga, anak pernah sampaki dalam rumah tangga, kemudian lebih amanah jabatan, lebih mudah rezeki, macam-macam sebagainya. Dan anak merupakan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka haji, nyan anak usaha-usaha yang kita lakukan, karena Tuhan menyatakan lagi bahwa manusia kaum muslimin bahagia. Itu agak susah. Tapi menyatakan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala apapun mungkin. Menyatakan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mendung mungkin. Belum yang talakanya anak dengan penuh rasa khusyuk. Insyaallah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Ya, apabila ditanya oleh hamba lu tentang lu fa inni qarib, lu anak sangat tahu puji budak awat ada, maka di review lagi fastaji muli lu akan terima, kata Allah. Jadi makanya budak ditanya yang pertama rajin, ditanya budak buat subuh yang pertama lagi lupa. Ya, kemudian terus salat duha, salat duhur, salat asar, salat maghrib, isya, kemudian malam kita lanjutkan dengan salat tahajud. Ya, insyaallah sungguh luar biasa. Lu buat pikir menyenyan makan laki, insyaallah manusia juga akan luluh. Menyenangkan Allah, ya. Yang menyenangkan Allah gitu bihana di antara yang ikam. Karena seperti doa Allahumma la mani alima a'taita. Ya Allah, punya sekiranya drone kena tam hana yang ini wala mu'tiya lima manata menacit menyedron hana soe tam menyedron kena bi. Tidak ada yang bisa menghalangi jika sekiranya Allah akan memberi. Begitu juga hana soe bi punya Allah hana berkehendak. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Sering biasanya kita minta berzikir subuh, bila astagfirullah ya Allahumma antas salam, kemudian kita lanjutkan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian kita lanjutkan ya latif ya kafi, kemudian terus kita baca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kemudian kita lanjutkan dengan ratib terus sampai doa sampai selesai kita berselawat. Ada persoalan dengan apa mau baca terus atau baca lain cuma tak jaga sih kayak terlalu mengganggu kok ya. Oke, tempat-tempat hotel-hotel lagi subuh mana yang mengganggu udah kawat udah ya nanti aku hampir lain sampai ratib dan mesti hanya dulu kayak enggak yang lainnya boleh dapat lupa. Jadi kecuali kayaknya ya berlebihan ya karena bingung. Jadi makanya kalau bahagia yakinlah tak berdoa tak melakir kepada Allah karena lebih terjamin ketimbang talakir kepada manusia. Menyetalakir kepada manusia kaum muslimin yang berbahagia. Belum kadang-kadang yang talakirnya penuh dengan janji, penuh dengan imbalan, penuh dengan sebuah harapan. Ketika janjinya hari tak penuhi, harapan yang hari tak penuh, imbalan yang hari tak penuhi, ini biasanya akan ditinggalkan. Tapi menyenangkan Tuhan kaum bahagianya mana? Jadi maka yang mintalah kepada Tuhan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ilaih, iyyaka na'budu ilaih. Hanya kepadamu kami sembah, wa iyyaka nasta'in.
dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jadi makanya penuhi kewajiban yang baru lagi untuk kita salah saboh diterima doa dan penuhi lagi kewajiban kita. Kewajiban itu sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu, semua Tuhan itu. Kemudian baru nasta'in, baru kita lagi dulu. Menunjuk kita hanya pernah tak semua Allah. Ya, hana kita doa kepada Allah, hana beribadah. Watena mudarat, watena kebutuhan, kepentingan baru kita doa kita. Ini kalau kita Aceh bukan menyeka gempa, baru dah berarti. Ya, gempa berat belum gempa yang nak review ya Allah ya Allah ya Allah. Baru tinggal di Tuhan. Tapi menang kerja, menang keaman, dua dengan Tuhan. Jadi seakan-akan dia hana Tuhan. Hana yang puji ditanya, ada roh menang rezeki lagi nyanyi seakan-akan rezekinya ada roh juga. Hana kaitan dengan Tuhan. Jadi makanya kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan ditanya, nyo anak jid urang-urang yang yang beribadah kepada Allah tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu. Tapi semakin hari semakin kuat iman kita. Semakin kita Tuhan semakin berkualitas amal ibadah kita. Jadi waktu muda mungkin agak susah baju dalam ibadah, agak baju. Tapi menanti dengan umur panjang, lebih sehat ya Allah. Tambah makan. Belum waktu kita kamu betul biasa jika kakak kita alhamdulillah kadang-kadang nasi hampir 70-80 cuma sehat. Jadi makanya ketika sehat yang jadi tambah makan ibadah. Kan bahagia kita katakan doa dalam 80 tu betul bangko pro betul yang masih betul bija dua manurina baunda. Kan bahagia kita. Nah, kenapa? Karena dia orang ibadah, orang yang rajin beribadah, sehat demi Allah. Mata terang, kenapa baca Quran? Tapi ketika dia dah tinggalkan, coba kadang-kadang tutur dulu kan, anak keturunan dulu. Walaupun mengenal jajak dulu, tapi anak semayang, kepada orang Jawa, bungo, anak keturunan semayang ni. Lawan rupi itu mijim. Kan buka program pemuda tadi, pemuda tadi, orang suruh muda, yang tak menjelang Tuhan, Ini cepat kalau orang bukti cuma reload, dia tak kebor malam ni sudah. Nanti anak buku dari dia memberi pun, buka game, tapi Quran, anak pun tak fikir baca, buka tanah sih pun tak wajib dia baca. Tapi pokoknya malam betul tak buku nak duduk king, buku pokoknya sampainya kalian bawa kemana tu kan? Kan sama dengan kita tak undang malah, tak undang penyakit. Yang dia kabur penyakit, artinya apa? Dia tak salah sama makan. Padahal gayu oleh Allah malam katanya untuk istirahat, siang untuk bekerja. Kemudian beribadah. Karena istirahatnya juga nilai ibadah Islam. Kemudian bekerja juga nilai ibadah. Pulang ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara khusus. Jadi mudah-mudahan kamu bahagia. Nyo dengan nyo mandu insyaallah. Pertama sekalinya pulang kali lebih dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesungguhan kita yang nak bulan puasa. Bulan puasa tak dididik kita yang selama sebulan penuh untuk menjadikan kita menjadi manusia muttaqin. Menjadikan manusia yang bertakwa. Tunjukkan bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Wa qala innani minal muslimin. Apakah anda sebagai seorang muslim? Tunjukkan dalam keseharian kita. Terutama sekali dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam kita berhubungan dengan sesama manusia. Karena juga Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu." Di mana saja kamu berada, pat mantal kita akan ditimpa oleh keinginan. Illa bihabli minallah, kecuali orang yang mengikat hubungan baik dengan Allah, itu orang yang suka beribadah. Wahabli minan nas, dan mengikat hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya apa? Gunanya yang pertama berakhlak mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai
yang puji kita yang Khalid, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu positif thinking terhadap Allah. Gendanya ikuti bahwa gendanya yakini bahwa Allah yang puji, gendanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Kemudian gendanya ikuti dengan ibadah, terutama sekali ibadah-ibadah yang sifatnya yang fardhu'in ataupun yang sifatnya yang mandor, yang wajib kita buat. Salah satu adalah salat. Salah satu adalah salat yang membuat ini wajib kita buat. Hanya alasan untuk kita buat. Pakiban untuk posisi kita supaya ini wajib kita laksanakan. Dan haji diwakili oleh lain. Karena kan ibadah salatnya dimudahkan bagi setiap pribadi yang sudah balik, sudah berakal. Haji itu mana peluang, kecuali yang lebih adalah keringanan. Kita mau mungkin dengan wudu, karena wudu yang adalah syarat salat. Kemudian kita bagi kita yang musafir, kita kasar bagi kita yang musafir. Kemudian haid ada pokoknya tidak ada peluang untuk meninggalkan salat. Tapi punya puasa Allah sendiri katakan karena adalah si bilin sempat menyebutkan yang sakit, kita yang musafir. Jika kita yang berbuka, tapi dengan ketentuan faedah min ayyamin ukhra, kan toba pulau lain itu lagi yang untuk kamu beli Syawal. Yang pertama kita yang sunat, kita laksanakan sunat puasa Syawal selama 6 bulan. Kemudian juga kita lanjutkan nanti dengan puasa atau makan dan pendapat puasa bulan yang ada bulan Syawal itu kalian juga ada pahala Syawal. Jadi makanya kamu sebahagia aja sama makan sih yang bulan Syawalnya untuk kita laksanakan puasa selama 6 bulan. Karena juga Rasulullah man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kasawidah. Si berang kaso di puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 bulan di bulan Syawal, seolah-olah dia sudah berpuasa selama setahun. Jadi mungkin nyo tausiah singkat kalau bahagia, mudah-mudahan nyo kita hadir dan lebih Pak Ramadan ya, nilai ketakwaan, nilai kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang kita peroleh selama 6 bulan Ramadan kira bisa bertahan di kita di Ramadan. Kita yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan mungkin hanya sebatas kita laksanakan salat wajib 5 waktu. Kemudian saatnya sempat kita marilah kita tamah dengan salat-salat sunat atau ibadah-ibadah yang lain yang bisa mengiringi ibadah wajibnya. Kemudian juga kita perbaiki hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi hablum minanas, jadi hubungan baik sesama manusia, sesama makhluk. Kita berakhlak mulia terhadap saudara kita selalu menyelamatkan, saling menasihati, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara, melepaskan rasa dendam, memberikan maaf, yang menyelamatkan saudara-saudara kita, saling mengingatkan. Menanti kita nyati ingat dan sejauh yang dipingat yang nak tegar, ini nggak perlu marah. Sampai merasa ala ya dulu, kah lebih betul, kah lumayan sampai kayak dulu. Yang anak guru yang mana siap menerima kritikan, yang kerun hebat. Tapi orang hebat adalah orang yang selalu siap yang menerima kritikan, yang selalu siap menerima masukan, meskipun masukan dan kritikannya diberikan oleh lawan. Karena menyulut yang lain juga, malah itu dulu yang menyulut. Mereka lupa menyukai berdon ke. Jadi juga yang penting dia pada dulu tingkatan dulu, bak yang mana boleh tadi. Tapi guru yang saya mulai melawan ini juga karena pakai demi keselamatan banyak. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf mungkin sekiranya hal-hal yang kurang berkenan ya. Berdua ada kemah yang kurang dalam suasana mantel lebaran. Dan juga mohon maaf lahir dan batin Pak Isi emangnya istilah Pak Isi walaupun keteli Pak Isi dua puluh kau ikut ya. Tapi yang lebih mudah mudah tahu Pak Isi Hasbi ya. Jadi lebih itu kaji mungkin kaji pinjaman tetap Pak Isi ya. Jadi pada Isi yang 20 kau ikut Isi pembahasan Hasbi ya. Alhamdulillah itu usia yang usia lebih berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu lupa bagainya selesai. Jadi mudah-mudahan lebih sehat insyaallah ya. Karena yang anak kuliah bermun ke
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.